Advent. Hidup dalam keintiman pribadi dengan Roh Kudus. Tesisnya, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang dikenal, dihubungi, dan dialami, bukan sekedar kuasa abstrak atau transcendence. Banyak orang Kristiani hanya memahami Roh Kudus sebagai kuasa ajaib yang hadir saat kebangunan rohani, mujizat, ataupun karunia. Namun, Alkitab menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Bisa kita lihat dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17 lalu 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Juga selain itu, Roh Kudus juga bisa didukakan atau disedihkan ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Juga kita bisa tahu bahwa Roh Kudus itu ingin berkomunikasi dengan kita. Roma 8 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Bahkan juga membimbing kita dalam segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, narasi logisnya, mengapa dan bagaimana setiap jemaat atau umat mempunyai hubungan pribadi dengan Roh Kudus. 1. Allah merancang setiap orang percaya untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Bisa kita lihat di 2 Korintus 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Kata persekutuan di sini disebut juga dengan koinonia. Ini berarti adalah relasi aktif, timbal balik, bukan hubungan satu arah atau hanya pada momen tertentu. Inilah mengapa juga menjadi dasar manusia tidak senang dicelotehin atau dikorbanin satu arah, tapi senang untuk berdiskusi, karena Roh Kudus pun mengajarkan demikian. Implikasinya, persekutuan dengan Roh Kudus adalah bagian dari identitas Kristiani, bukan level lanjutan atau kelas khusus yang berjudul kelas karismatik. Kedua, Roh Kudus diam dalam tiap orang percaya, bukan hanya pemimpin atau hamba Tuhan. Bukan karena punya predikat di gereja atau status kepemimpinan di gereja baru ada Roh Kudus. Tidak seperti itu ya. Dalam Roma 8 ayat 9 berbunyi demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah
diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, itu ingat ya, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Implikasi, Roh Kudus bukan eksklusif milik pendeta, penginjil, atau orang yang berdoa dalam berbahasa roh saja. Roh Kudus tinggal dalam setiap orang percaya. Roh Kudus tinggal dalam setiap orang percaya. Atau kalau kita pakai keinginan, Roh Kudus tuh selalu ingin tinggal untuk setiap hati, di setiap hati orang percaya. Ketiga, kita akan melakukan koreksi fallacy-nya apa? Roh Kudus bukan sekedar feeling, energi, atau bonus rohani. Banyak ajaran atau praktek saat ini menciptakan pemisah antara kuasa Roh Kudus versus pribadi Roh Kudus, pengalaman rohani versus keintiman sehari-hari. Fallacy yang umum muncul, saya tidak merasakan sesuatu, jadi Roh Kudus tidak hadir. Nggak seperti itu ya. Koreksinya, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah, ayat 16 ya, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian firman Tuhan dikutip dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 25. John Owen, seorang Puritan, berkata demikian. The Holy Spirit does his most powerful work not in noise, but in the quiet renewal of our mind. By John Owen. 14. Bagaimana keintiman pribadi itu terjadi? 1. Dengan mendengar suaranya lewat firman dan hati nurani yang diperbaharui. Mari kita lihat dari Yohanes pasal 16 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13 ya. Jadi ia akan menuntun seluruh kebenaran. Ilustrasinya seperti radio frekuensi. Kita perlu selaraskan dengan saluran Roh Kudus melalui firman, bukan emosi. Kedua, bagaimana keintiman pribadi itu terjadi? Dengan mentaati dorongannya, bukan hanya mencari sensasinya. Bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh menyuruh Filipus mendekat ke kereta sida-sida. Roh Kudus menuntun tindakan nyata, bukan sekedar ekstasi spiritual. Yang ketiga, menyadari kehadirannya dalam rutinitas sehari-hari. Brother Lawrence dalam Practicing the Presence of God, keintiman dengan Roh terjadi dalam pekerjaan rumah, bukan hanya doa dan retret. Jadi yang dimaksud oleh Brother Lawrence adalah, menurut opini saya, pengalaman bersama Roh Kudus, keintiman bersama Roh Kudus itu dialami melalui kehidupan sehari-hari kita. Ilustrasi Roh Kudus sebagai sahabat dalam perjalanan. Bayangkan Anda berjalan kaki bersama seorang sahabat bijak setiap hari, tetapi Anda hanya berbicara padanya saat kesusahan besar atau acara ulang tahun. Itulah bagaimana banyak orang Kristiani mengabaikan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat kata, kita punya teman yang dokter, kita hanya cari dia ketika kita sakit. Nah, itu kita sebagai temannya yang dokter juga bisa empet ya, as a human being. Tapi untungnya Roh Kudus itu maunya dengan kita itu berelasi, bukan hanya mengejar sensasi ataupun kuasanya. Sumber-sumber teologis dan refleksi tambahan dari Agustinus, Bapak Gereja Klasik, Roh Kudus adalah vinculum amoris, ikatan kasih antara Bapa dan Anak yang kini mengikat kita dengan Allah. Kalau menurut Jonathan Edwards, the Holy Spirit is the bond of the Trinity and of our communion with God. Kalau pandangan Gordon V, God's Empowering Presence, buku yang monumental yang menunjukkan bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kesadaran dan ketaatan pada Roh Kudus, bukan hanya pada saat pelayanan atau aktivitas gereja saja. Kita akan melakukan Hegelian dialektik ya. Tesisnya, Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang ingin berelasi dengan kita. Antitesis, banyak orang hanya mengenalnya sebagai kekuatan atau efek emosional sesaat. Nah, dari tesis dan antitesis ini kita akan mensintesisnya ya. Maka keintiman sejati terjadi saat kita menyadari kehadirannya setiap hari dalam firman, ketaatan, dan kesadaran bahwa kita bukan sendiri. Kita tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Mari kita doa penutup. Tuhan, ajar aku bukan hanya mencari kuasa-Mu, tetapi mengasihi pribadi Roh-Mu. Biarlah aku hidup setiap hari menyadari kehadiran-Mu, mendengar bisikan kasih-Mu, dan berjalan dalam ketaatan yang penuh damai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin.
Ringkasan praktis untuk checklist. 1. Apakah Roh Kudus tinggal dalam saya? Apakah Roh Kudus tinggal dalam saya? 2. Checklistnya. Apakah saya bisa berbicara dengan Roh Kudus setiap hari? Apakah saya bisa berbicara dengannya setiap hari? Ketiga, apakah tanda kehadirannya bukan hanya emosi, tetapi dalam buah roh? Ya. Apakah tanda kehadirannya bukan emosi, tetapi dalam bentuk buah roh? Keempat, apakah saya dipanggil untuk mentaati suara Roh Kudus, bukan sekedar merasakannya? Checklist keempat, ingat ya, mentaati suara Roh Kudus, bukan sekedar merasakannya atau dirasa-rasa. Kelima, apakah dia adalah pribadi? Apakah kita mempertimbangkannya sebagai pribadi, bukan sebuah ya, sebuah itu barang. Sebagai pribadi, bukan hanya energi ataupun kuasa. Demikian sharing Kak Noven hari ini. Tuhan Yesus memberkati.